Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya dari kelompok 19 dengan anggota yang pertama saya sendiri Irma Sofiandri dengan nomor NPM 200657956. Kemudian ada teman saya Kevin Jonathan Alexander dengan nomor NPM 20065795503. Kami di sini akan membahas tentang salah satu bab dari aljabar linear, yaitu ruang vektor. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang subbab ruang vektor, yaitu yang pertama ada real vector space, kemudian ada subspace, kemudian ada linear independence. Di sini saya akan membahas tentang poin dari 5.1 tentang vector space. Jadi apa yang dimaksud dengan ruang vektor atau vector space, yaitu himpunan objek-objek yang dilengkapi dengan dua operasi di dalam himpunan tersebut, yaitu yang pertama ada operasi penjumlahan objek-objek, yang kedua ada operasi perkalian objek dengan skalar. Kemudian R3 adalah contoh sebuah ruang vektor. Himpunan objeknya adalah vektor-vektor yang dinyatakan sebagai V, di mana terdapat V1, V2, V3. Di dalam R3 didefinisikan secara penjumlahan dua buah vektor, yaitu U plus V dan perkalian skalar, yaitu K kali V. Di sini, jika V adalah ruang vektor, di mana UVW merupakan objek dalam V sebagai vektor, dan terdapat skalar yang disimbolkan dengan K dan L, maka berlaku aksioma berikut ini. Bisa dibaca sendiri, di sini ada 10 aksioma. Ini nomor 1 sampai 5. Kemudian ini nomor 6 sampai 10. Skalar KL dapat berupa bilangan real atau bilangan kompleks. Ruang vektor dengan skalar bilangan real sama dengan ruang vektor real. Ruang vektor dengan skalar bilangan kompleks sama dengan ruang vektor kompleks. Setiap jenis objek bisa menjadi suatu vektor, namun 10 aksioma harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke contoh dari ruang vektor. Yang pertama, Rn merupakan ruang vektor, di mana V sama dengan R pangkat N dengan standar operasi dari penambahan dan perkalian skalar adalah ruang vektor. 3 hal penting dari R pangkat N. Yang pertama, R sama dengan bilangan real, R2 sama dengan vektor pada bidang, R3 vektor pada ruang 3 dimensi. Kemudian untuk contoh dari ruang vektor yang kedua yaitu matriks 2x2. Tunjukkan bahwa set V merupakan ruang vektor jika penambahan vektor didefinisikan sebagai penambahan matriks dan perkalian skalar. Vektor didefinisikan sebagai perkalian skalar matriks. Maka pembuktiannya, misal di sini ada U, terdiri dari U11, U12, U21, dan U22. Kemudian ada V, V11, V12, V21, dan V22. Untuk membuktikan aksioma 1, di mana aksioma 1 merupakan U plus V, kita harus menunjukkan bahwa U plus V merupakan objek dalam V. Maka kita harus menunjukkan bahwa U plus V adalah matriks 2x2. Di sini dijumlahkan U plus V, kemudian di sini ternyata hasilnya 2x2. Maka matriks tersebut merupakan objek pada V. Begitu juga dengan aksioma di mana ada perkalian K sebagai bilangan real atau bilangan skalar dengan vektor U, maka di sini hasilnya akan menghasilkan matriks 2x2 juga, karena KU merupakan matriks 2x2, maka matriks tersebut juga merupakan objek dalam V.
Kemudian pada masuk ke macam ruang vektor yang ketiga, yaitu ruang vektor dari matriks M kali N. Argumen pada contoh sebelumnya atau dalam contoh 2 dapat disesuaikan untuk menunjukkan bahwa set V dari semua matriks M kali N dengan entry nyata bersama dengan penambahan matriks operasi dan perkalian skalar merupakan ruang vektor. Matriks M kali N0 matriks adalah 0 vektor 0. Jika U adalah matriks U, maka matriks min U adalah negatif dari min U dari vektor U. Ruang vektor ini dinotasikan dengan simbol M kali N, dengan simbol MN. Kemudian masuk ke contoh yang keempat, ruang vektor dengan fungsi real. Misal V merupakan set dari fungsi real dan K merupakan bilangan real. Jika F sama dengan Fx dan G sama dengan Gx adalah dua fungsi dan K adalah bilangan real, maka fungsi penjumlahan F plus G dalam kurung F plus G kali X sama dengan Fx plus Gx. Perkalian skalarnya Kf kali X sama dengan K dikali Fx. Maka nilai dari fungsi f plus g pada x dapat diperoleh dengan menambahkan nilai f dan g pada x. Di sini kita bisa lihat pada grafik A. Kemudian nilai dari kf pada x adalah k kali dari nilai f pada x. Bisa dilihat grafiknya di sini, grafik B. Kemudian vektor ruang ini dinotasikan dengan F dalam kurung minus tak hingga, koma tak hingga, dan jika F dan G merupakan vektor di ruang ini, maka untuk mengatakan bahwa F sama dengan G adalah ekuivalen, kemudian untuk mengatakan bahwa Fx sama dengan Gx untuk semua X dalam interval minus tak hingga, koma tak hingga. Vektor 0 di F dalam kurung minus tak hingga, koma tak hingga adalah fungsi konstan yang secara identitas 0 untuk semua nilai dari X. Vektor negatif dari sebuah vektor F adalah fungsi min F sama dengan min Fx. Secara geometri, grafik dari min F merupakan refleksi dari grafik F melintasi sumbu X. Di sini juga bisa dilihat pada grafik C, grafik dari min F merupakan refleksi dari garis F yang melintasi sumbu X. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan bukan merupakan vektor ruang. Misalnya, di sini terdapat F sama dengan R pangkat 2, dan didefinisikan penjumlahan serta perkalian skalar sebagai berikut. Jika U sama dengan U1, U2, dan V sama dengan V1, V2, maka didefinisikan U plus V dalam kurung U1 plus V1, U2 plus V2. Jika K adalah bilangan real, didefinisikan KU sama dengan KU1 sama dengan 0. Di sini terdapat nilai U, di mana aksioma ke-10 gagal untuk dibuktikan. Misal, jika U sama dengan U1, U2, U2 tidak sama dengan 0, maka 1U, 1 kali U1, U2 sama dengan 1 U1, 0 sama dengan U1, 0 tidak sama dengan U. Maka V bukan merupakan ruang vektor. Masuk ke yang nomor 6, setiap bidang atau plane yang melewati origin adalah ruang vektor. Misal V merupakan bidang yang melewati origin di R3. Karena R3 merupakan vektor ruang, aksioma 2, 3, 7, 8, 9, dan 10 terbukti untuk semua titik di R3, sehingga berimbas pada semua poin di bidang V. Kita hanya butuh untuk menunjukkan bahwa aksioma 1, 4, 5, dan 6 harus terpenuhi.
Kemudian yang ketujuh, the zero vector space. Misal V mengandung sebuah single object, di mana kita notasikan dengan 0 dan didefinisikan 0 plus 0 dan K0 sama dengan 0 untuk semua skalar. Vektor ini disebut dengan zero vector space. Oke, perkenalkan, nama saya Kevin Jonathan Alexander, NPM 20065799503 dari jurusan Arsitektur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bab 5.2 mengenai subspaces atau subruang vektor. Nah, definisinya kita mulai dari definisinya dulu. Misalkan V adalah ruang vektor atas skalar F dan W lebih besar sama dengan V. Nah, W disebut sebagai subruang dari V jika W juga merupakan ruang vektor atas F terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang sama dengan V. Nah, berdasarkan definisi di atas, pemeriksaan W sebagai subruang dari V harus memenuhi ke-10 aksioma ruang vektor. Namun, jika W merupakan bagian dari suatu ruang vektor V yang lebih besar, maka berapa aksioma tidak perlu dibuktikan untuk W, karena ini berlaku untuk semua vektor pada V. Contohnya itu jika sifat komutatif U tambah V sama dengan V tambah U berlaku pada himpunan V, maka pembuktian sifat ini tidak perlu dilakukan terhadap W karena ini berlaku untuk semua vektor pada V. Sebagai konsekuensinya, maka sifat ini juga berlaku untuk semua vektor pada W. Untuk contoh yang pertama itu titik-titik pada suatu bidang melalui titik asal R ruang dimensi 3 membentuk ruang dimensi 3. Nah, ini pada gambar ini vektor U tambah V dan KU terletak pada bidang yang sama dengan U dan V. Nah, di sini kita bisa dapat W merupakan bidang yang melalui titik asal dan kita anggap U dan V itu vektor sembarang dalam W. U tambah V pasti terletak dalam W, dia dalam bentuk diagonal jajaran genjang. Nah, KU ini pasti terletak di W. W tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, sehingga W merupakan subruang dari ruang dimensi 3. Nah, untuk contoh yang kedua, itu garis yang melalui titik asal ruang dimensi 3 merupakan subruang ruang dimensi 3. Nah, pada gambar yang pertama itu, W itu tertutup terhadap penjumlahan skalar. Nah, sementara yang gambar B itu, W itu tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, jadi kita bisa dapat W garis yang melalui titik asal ruang dimensi 3 dengan dua vektor U dan V. Maka U tambah V dan KU terletak pada garis tersebut di ruang dimensi 3. Jadi W tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Terbukti W adalah subruang ruang dimensi 3. Nah, contoh yang ketiga itu W itu bukan ruang vektor. Nah, jika W adalah himpunan semua titik, misalnya X sama Y, dalam ruang dimensi 2, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, di mana titik-titik dalam Q1. Nah, himpunan W bukan subruang ruang dimensi 2 karena tidak tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, yang pada gambar ini itu V di 1,1 terletak pada W. Tapi min 1 V sama dengan min V sama dengan min 1 itu tidak terletak pada W. Nah, setiap ruang vektor tak nol V itu setidaknya memiliki yang pertama itu V sendiri sebagai suatu subruang. Dan yang kedua itu himpunan 0 yang terdiri dari vektor 0 dalam V dan disebut subruang 0. Nah, untuk subruang dari ruang dimensi 2 itu ada 3. Yang pertama itu ada himpunan 0. Yang kedua itu ada garis-garis yang melalui titik asal. Lalu ada ruang dimensi 2-nya itu sendiri. Nah, untuk subruang dari ruang dimensi 3 itu ada 4. Yang pertama ada himpunan 0, himpunan kosong. Yang kedua garis-garis yang melalui titik asal. Yang ketiga bidang yang melalui titik asal. Lalu yang keempat tuh ruang dimensi 3-nya itu sendiri. Lalu selanjutnya ada subruang MNN. Nah, contoh yang keempat tuh matriks simetris N kali N, subruang dari ruang vektor MNN. Nah, jumlah dua matriks simetris adalah simetris. Nah, perkalian skala matriks simetris adalah simetris.
Jadi, himpunan matriks simetris N kali N merupakan subruang dari ruang vektor MNN dari semua matriks N kali N. Setiap himpunan matriks, misalnya, seperti matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, dan matriks diagonal N kali N tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang bab 5.3, yaitu tentang linearly independence. 5.3 linearly dependent atau independent. Jika S dalam kurung V1, V2, sampai Vr merupakan sebuah set vektor yang tidak kosong, maka persamaan vektor KV1 plus KV2 plus hingga KR-VR sama dengan 0 memiliki paling tidak satu solusi, yang dinamakan K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, hingga KR sama dengan 0. Jika hal tersebut merupakan satu-satunya solusi, maka S dikatakan sebuah set yang linearly independent atau independen secara linear. Jika terdapat solusi lain, maka S dikatakan sebuah set yang linearly dependent atau tergantung secara linear. Contoh 1, jika V2 min 1, 0, 3, V2 sama dengan 1, 2, 5, min 1, dan V3 sama dengan 7, min 1, 5, 8, maka set vektor S dalam kurung V1, V2, V3 adalah linearly dependent, karena 3V1 plus V2 min V3 sama dengan 0. Contoh yang ketiga atau example 3, misal I 100, J 010, dan K 001 dalam R3, hitung persamaan K1I plus K2J plus K3K sama dengan 0. K1 100 plus K2 010 plus K3 001 sama dengan 000. K1, K2, K3 berarti hasilnya juga 000. Set S, IJK merupakan linearly independent, sama dengan vektor E1, 100, E2 sama dengan 010, hingga 0, hingga EN 000,1. Membentuk sebuah linearly independent set PR pangkat N. Sebuah set dengan dua atau lebih vektor linearly dependent jika dan hanya jika paling tidak terdapat satu vektor dalam S yang dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari vektor lain di S. Yang kedua, linearly independent jika dan hanya jika tidak terdapat vektor dalam S yang dapat diekspresikan sebagai kombinasi linear dari vektor lain di S. Example 6, jika V1 sama dengan 2 min 1, 0, 3, V2 sama dengan 1, 2, 5, min 1, dan V3 sama dengan 7, min 1, 5, 8, set vektor S sama dengan V1, V2, V3 merupakan linearly independent. Dalam contoh ini, setiap vektor dapat diekspresikan dengan kombinasi linear dari dua vektor lain karena mengikuti persamaan 3V1 plus V2 min V3 sama dengan 0. V1 sama dengan min sepertiga V2 plus sepertiga V3, V2 sama dengan min 3V1 plus V3, kemudian V3, 3V1 plus V2. Kemudian masuk ke contoh yang ketujuh, misal I 100, J 010, dan K 001 dalam R pangkat 3, set S IJK merupakan linearly independent. Anggap K dapat dinyatakan sebagai K1K, K1I plus K2J. Maka dalam aturan komponen 001 K 100
001 sama dengan K100 plus K2010 atau 001 sama dengan K1, K2, 0. Kemudian di sini terdapat teorema 532 yang mengatakan bahwa sebuah set vektor terbatas yang mengandung zero vektor atau vektor 0 merupakan linearly dependent. Sebuah set dengan dua persis vektor yang merupakan linearly independently jika dan hanya jika tidak satupun dari vektor merupakan perkalian skalar dari yang lain. Kemudian di sini terdapat contoh 8 fungsi F1 sama dengan X dan fungsi F2 sama dengan sin X membentuk sebuah set vektor linear independen dalam F minus tak hingga, tak hingga. Interpretasi geometri dari linear independence. Dalam R2 dan R3, sebuah set dari dua vektor merupakan linearly independent jika dan hanya jika vektor tersebut tidak berada di dalam satu garis ketika mereka ditempatkan dengan titik inisiasi mereka pada daerah asal. Kemudian yang kedua, dalam R⁻3, sebuah set dari tiga vektor merupakan linearly independent jika dan hanya jika vektor tersebut tidak berada dalam satu garis ketika mereka ditempatkan pada titik inisiasi mereka pada daerah asal. Di sini bisa dilihat contohnya. Kemudian masuk ke teorem 5.3.3, misal S, V1, V2, hingga VR merupakan sebuah set vektor di R⁻N. Jika R lebih dari N, maka S merupakan linearly independent. Sekian presentasi dari kelompok 19. Apabila saya dan teman saya Kevin ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.